harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama channel Tiaro TV. Oke, kita akan melakukan reaction satu video tentang perbedaan sekolah di Indonesia dan sekolah di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Brunei Darussalam. Teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Yang belum mensubscribe silahkan di subscribe. Oke, kita akan mereaction video dari Mirna Nagaya. Dia adalah seorang warga keturunan Tamil yang tinggal di Indonesia. Dia akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara sekolah di Indonesia dan di Malaysia terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, ini dia videonya, kita saksikan sama-sama. Terus ada yang tanya, gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih nggak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang, harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Nah, sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang ya sampai Merauke kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 kita telah mencetuskan Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya yang ketiga itu adalah berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi sekolahnya berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Tapi memang ada sekolah swasta yang internasional yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, terus ada bahasa Jepang, bahasa Prancis, dan bahasa lain-lain itu dimasukkan sebagai mata pelajaran, maybe like 1 minggu, 2 jam, atau 4 jam. Terus kalau misalnya mau dibangun sekolah semua suku ataupun semua bahasa, kita punya 1.400 lebih suku dan 715 bahasa. So maybe like 715 bahasa, it's impossible to have 715 jenis sekolah bahasa. Misalnya ya bahasa Madura ada sekolah khususnya, bahasa Jawa ada sekolah khususnya, bahasa Batak ada sekolah khususnya. It's impossible. Bahasa daerah itu biasanya dimasukkan sebagai mata pelajaran. Terus ada lagi yang nanya, ya di Indonesia karena nama-namanya nggak bisa pakai bahasa nama daerah. Siapa bilang? Nama abang saya Narendra Kumar, nama abang saya satu lagi Krishna Wijay, nama ibu saya Pusparani, nama ayah saya Nagaya. Kita boleh pakai nama daerah kita. Cuma nama saya aja Mirna karena memang nenek saya punya teman orang Belanda. Terus Mirna ini salah satu nama dari orang Belanda jadi dipakai ke saya. That's it. Masih pada zamannya Orde Baru dulu, orang Chinese itu tidak boleh, atau orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoanya. Jadi mereka memakai nama kayak nama Indonesia kayak Paijo, and then Sudirman, something. Kalau nama lagi, kalau misalnya nama India, banyak banget orang Indonesia yang memakai nama berdasarkan Sanskerta dan bahasa Tamil. Misalnya aja cucu Presiden Jokowi namanya itu Jan Etes Sri Narendra. Narendra itu berasal dari India. Jadi no more questions, kenapa kita nggak punya sekolah bahasa Tamil? Kita belajar bahasa Tamil dari organisasi Tamil. So for more. Terus ada yang tanya. Oke, teman-teman semuanya, itu dia video tentang bahasa Indonesia yang berada di Indonesia. Itu adalah satu pelajaran buat kita bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu antar suku di Indonesia. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mirna tadi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, dan ini menurut kami sangat luar biasa, dan kami juga bangga menjadi warga negara Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan beratus-ratus suku, sehingga kami bisa bercakap, berucap atau bertutur dan saling memahami antara satu sama lain. Ini adalah satu contoh, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi saudara-saudara kami Melayu di Malaysia, bahwa sistem pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun menggunakan bahasa asing, itu masuk di pelajaran ekstra kurikuler yang
bisa dilakukan mungkin 1 minggu 2 jam, ataupun ada pendidikan kursus bahasa Inggris, bahasa Tamil, ataupun bahasa-bahasa negara-negara luar seperti bahasa Prancis. Oke teman-teman, semuanya itu reaksi kita bahwa video ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Oke, mungkin demikian, silahkan berkomentar di bawah dengan baik dan sopan. Oke teman-teman semuanya, dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.